Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari Hukum Keluarga Lokal D semester 5. Di sini saya akan menjawab UTS Sosiologi Keluarga. Adapun yang pertama, soal pertama yaitu ada beberapa teori kajian sosiologi keluarga. Sebutkan teori tersebut dan berikan penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu teori struktural fungsional. Teori ini yaitu menekankan pada keseimbangan sistem pada keluarga dan masyarakat, yang dimana setiap anggota keluarga memiliki peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Misal contoh, seorang ayah. Seorang ayah berperan sebagai pencari nafkah. Yang kedua, ibu. Ibu berperan sebagai mengurus rumah tangga. Terus anak. Adapun peran anak di sini belajar dan membantu kedua orang tuanya. Adapun teori yang kedua itu teori sosial konflik. Teori ini menentang teori struktural fungsional, yang dimana teori ini menganggap bahwa konflik merupakan suatu hal yang biasa yang terjadi dalam setiap keluarga dan dapat dikatakan hal biasa karena konflik merupakan suatu perubahan sosial. Selain perubahan sosial, ketidaksamaan struktural dan kompetensi dalam keluarga juga dapat menimbulkan konflik. Seterusnya itu teori interaksionalisme simbolik, yang mana masalah sosial dapat dilihat dari berbagai interaksi simbolik antara individu yang pertamanya tidak memiliki masalah sosial sehingga memiliki masalah sosial. Contohnya, seorang remaja yang bergabung dengan temannya merokok, maka lama-lama ia merokok. Disinilah individu tersebut bisa memiliki masalah sosial. Yang terakhir yaitu teori ekologi. Teori ekologi inilah proses interaksi sistem lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia, di mana interaksi manusia dibagi dalam berbagai subsistem, misalnya mikrosistem seperti keluarga, teman sebaya, dan kelingkungan. Yang kedua itu mesosistem, yaitu seperti hubungan pengalaman keluarga dengan sekolah. Seterusnya itu eksosistem, lingkungan kerja orang tua. Yang seterusnya itu makrosistem atau peraturan pemerintah istiadat dan budaya. Dan terakhir itu kronosistem atau alam semesta. Mungkin cukup sekian jawaban nomor pertama dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Yang kedua yaitu keluarga memiliki fungsi-fungsi. Sebutkan fungsi tersebut dan berikan alasannya. Yang pertama yaitu fungsi reproduksi. Dapat saya jelaskan sedikit. Fungsi ini merupakan cara keluarga untuk melanjutkan generasi atau meneruskan, atau bisa disebut juga untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua yaitu fungsi edukasi. Fungsi edukasi ini di mana keluarga di sini menjalankan peran-perannya dalam mendidik anggota keluarganya, terutama yaitu ayah untuk mendidik anak dan istrinya. Fungsi edukasi ini dibilang sebagai fungsi utama dari sebuah keluarga, di mana keluarga merupakan tempat anak pertama belajar atau mendapatkan pendidikan dari kecil, dididik hingga anak tumbuh dewasa. Yang ketiga itu fungsi sosialisasi. Di sini keluarga merupakan tempat awal anak untuk bersosialisasi, mulai dari awal pertumbuhan hingga anak dewasa. Keluarga berperan penting terhadap upaya membentuk kepribadian anak, mulai dari waktu kecil hingga dia dewasa, sebelum anak tersebut terjun langsung ke masyarakat, sebelum anak tersebut ingin berkeluarga sendiri atau berumah tangga sendiri. Yang keempat yaitu fungsi ekonomi. Di sini fungsi ekonomi merupakan fungsi pendukung untuk keluarga menjadi lebih mandiri. Fungsi ini tentu menjelaskan bagaimana keluarga dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai batasan-batasan perekonomian yang ada. Yang kelima yaitu fungsi rekreasi. Di sini fungsi ini menjelaskan keluarga menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak, bagi istri, baik bagi suami. Di sini keluarga memberikan rasa nyaman dan tidak membebani antara satu dengan yang lain. Yang terakhir itu fungsi afeksi. Fungsi ini yaitu fungsi dengan memberikan rasa kasih sayang terhadap setiap anggota keluarganya. Dalam anggota keluarga butuh kasih sayang antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Dengan adanya fungsi ini sehingga terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mungkin cukup sekian jawaban saya. Apabila ada kekurangan saya akan menjawab soal nomor 3. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu, sebutkan dan berikan alasannya. Yang pertama yaitu faktor turunan. Di sini setiap individu berusaha memperoleh atau mendapatkan pasangan yang sebaik-baik mungkin untuk merubah keturunannya. Dengan keturunan yang baik akan berdampak positif ke depannya. Kedua itu jenis kelamin. Di sini laki-laki dan perempuan tentu memiliki proses perkembangan yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa lebih cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Yang ketiga itu faktor nutrisi. Agar fungsi tubuh optimal, maka asupan nutrisi juga harus seimbang. Kecukupan gizi berperan penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apabila kekurangan nutrisi, di sini menyebabkan terhambatnya proses perkembangan. Namun sebaliknya, dengan nutrisi yang tak seimbang akan munculnya masalah pada kesehatan. Yang keempat itu faktor pendidikan. Baik sekolah maupun keluarga merupakan hal penunjang yang penting dalam perkembangan pendidikan seseorang. Baik memberikan efek positif seperti mental, intelektual, emosi, dan kemampuan sosial. Hal ini juga pendidikan berperan penting dalam menentukan peran seseorang di masyarakat ke depannya. Kelima, yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Lingkungan juga dianggap penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lingkungan yang sehat akan berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan yang buruk maka memberi dampak buruk pula bagi perkembangan dan pertumbuhan seseorang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan. Pertanyaan yang keempat yaitu ada beberapa teori perubahan sosial. Sebutkan teorinya dan berikan alasannya. Adapun teori yang pertama yaitu teori evolusi. Di mana teori ini menjelaskan perubahan sosial yang memiliki arah yang tetap yang dialami setiap masyarakat. Adapun arah yang tetap maksud di sini ialah perubahan sosial yang akan terjadi bertahap mulai dari awal hingga akhir. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial itu terjadi secara lambat dan bertahap dalam sistem masyarakat. Masyarakat sekarang berubah dan berkembang dari berbagai peradaban menuju tahap peradaban yang lebih kompleks. Yang kedua itu teori evolusioner. Teori ini sebenarnya masih juga mengandung ide-ide pokok teori evolusi. Namun ada beberapa ide atau perbaikan terhadap teori ini karena teori ini cenderung menganalisis perubahan sosial yang menekankan pada pendekatan linier. Dan teori ini tidak terbukti karena tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun teori yang ketiga yaitu teori siklus. Teori siklusnya ialah proses perubahan sosial yang terjadi secara bertahap. Perubahan ini yang terjadi akan berhenti pada waktu dan tahap terakhir yang lebih sempurna. Tetapi perubahan tersebut akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya.
Yang keempat itu teori fungsionalis, di mana teori ini yaitu teori perubahan sosial yang merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, perubahan sosial bisa terjadi dan mengacu pada suatu sistem keseimbangan masyarakat. Jadi, teori fungsional ini hanya menerima perubahan yang menguntungkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Sedangkan bagi perubahan yang tidak bermanfaat akan dibuang. Terakhir itu teori konflik, di mana teori konflik ini adalah perubahan yang merupakan dari adanya konflik. Karena konflik yang berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan pun demikian adanya. Dengan perubahan tersebut menciptakan kelompok-kelompok yang baru dan kelas sosial yang baru. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Apabila itu ada beberapa proses terjadinya perubahan sosial. Sebutkan proses perubahan tersebut dan berikan alasannya. Yang pertama itu proses difusi. Yaitu proses difusi ini ialah suatu proses menyebar atau sebarnya unsur-unsur kebudayaan yang biasa meliputi ide-ide, keyakinan, dari hasil-hasil kebudayaan, dari sebagian dari individu ke individu yang lain, dari suatu golongan ke golongan yang lain dalam suatu masyarakat, bahkan bisa juga dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Adapun proses yang kedua yaitu proses akulturasi, yang mana proses akulturasi ini yaitu adaptasi kebudayaan yang lama dengan kebudayaan baru dengan tetap mempertahankan kebudayaan yang lama. Namun proses akulturasi ini bisa berjalan cepat atau bisa juga berjalan lambat, tergantung pada persepsi masyarakat setempat terhadap kebudayaan asing yang masuk. Apabila masuk melalui proses pemaksaan, maka akulturasi itu relatif lama. Namun sebaliknya, apabila masuk melalui proses damai dengan baik-baik, maka akulturasi tersebut akan relatif lebih cepat masuknya. Itulah yang disebut dengan akulturasi. Yang selanjutnya itu asimilasi. Asimilasi ini bisa dibilang golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Namun mereka saling berinteraksi, mereka saling bergaul secara langsung dan intensifnya dalam waktu yang lama. Dan golongan-golongan tadi dari berbagai perbedaan masing-masing tadi berubah menjadi unsur kebudayaan yang baru. Bisa kita lihat di sini pada dasarnya asimilasi ini dilakukan sebagai usaha dari perbedaan antar individu tadi, dari perbedaan antar kelompok tadi. Namun satu itu untuk kesepakatan dan kepentingan dan tujuan bersama. Adapun proses yang selanjutnya itu proses akomodasi. Akomodasi ini adalah penyelesaian konflik yang pada umumnya berarti menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Akomodasi ini mungkin berlangsung dalam waktu yang singkat dan mungkin tujuan untuk memungkinkan pihak yang berkonflik untuk menegosiasi posisi mereka. Mungkin cukup sekian jawaban saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.